Halo semua, selamat datang di channel Mato Gaming. Jadi hari ini sesuai judul gue akan share ke kalian tutorial Franco. Ini kan yang kalian tunggu cuy, yang paling banyak di request di komentar cuy. Jadi kali ini akan gue bahas nih. Oh ya, sebelumnya gue juga pernah loh ngebahas tutorial Franco, dimana gue pernah share 3 tutorial ya. Buat kalian yang belum nonton, gue kasih referensinya nih cuy. Yang belum tahu settingan sensitivitasnya ada di part 1 ya. Tutorial Franco hook secara expert ada di part 2, dan tutorial hook Franco secara expert juga tapi lebih mendetail ada di part 3 cuy. Dan kali ini gue akan ngebahas tutorial hook Franco juga nih cuy. Tapi kali ini gue akan lebih ngebahas secara positioningnya ya, atau spot-spot yang biasa gue pakai dalam bermain hero Franco ini cuy. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngucapin makasih juga ya buat kalian yang udah support channel ini. Dan di season 21 kemarin, berkat kalian juga gue berhasil mencapai mythical glory ya, dengan akhir season ranking 56 global Franco. Makasih lah pokoknya cuy. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke pembahasannya aja nih cuy. Jadi positioning yang di sini yang gue maksud adalah terbagi 2 bagian ya, yaitu positioning hook Franco dari sudut sempit dan positioning hook Franco dari dalam rumput atau ambush gitu cuy. Kayak di mapping berikut ini yang gue maksud spot-spot posisinya ya, yang tentunya nggak 100% mutlak akan kena ya, tetap butuh prediksi juga cuy, ada berhasil ada enggaknya ya, tapi angka kesempatannya akan lebih gede cuy. Dan ini yang biasa gue lakuin sebagai user Franco ya, daripada kalian ngebuang-buang hook yang angka kenanya tuh lebih kecil dan bener-bener nggak pasti cuy. Oke deh, kita mulai spot Franco yang pertama dari posisi mid lane ya cuy. Jadi di sini gue kasih tau dulu nih. Contohnya ya, saat musuh lagi clear wave atau minion gitu kan, biasanya user Franco pemula akan coba narik dari posisi sini cuy ya. Tapi gue lebih menghindari hal ini karena kesempatan musuh kenanya akan lebih kecil cuy. Alasan lainnya, musuh bisa berlindung di balik minion dan musuh tahu kita mau ngehook dia cuy. Jadi mereka bisa bergerak-gerak hindarin hook kita, kayak gini lah contohnya nih. Jadi spot-spot kayak gini yang musuh bisa berlindung di balik minion, coba deh tahan hook kalian dulu cuy untuk waktu-waktu kayak gini ya. Dan gua nggak ngerekomendasiin kalian untuk ini cuy. Terus spot idealnya di mana bang? Jadi gini, posisi idealnya saat kalian di mid lane tuh di sini cuy. Kayak gini contohnya ya, saat musuh keluar dari rumput kanan ataupun kiri ya, akan ada sisi tebing yang ini cuy, yang ngurangin pergerakan mereka untuk menghindar ya. Dan rata-rata mereka akan ke arah tower mereka cuy. Jadi gunain prediksi kalian ke sekitaran sini cuy ya, ngehooknya cuy. Kayak gini contohnya. Ini gue namain spot sudut sempit nih. Contoh spot sudut sempit lainnya cuy yang bisa kalian terapin nih, saat core kalian lagi dirusuh sama lawan, cobain prediksi hook ke arah sini cuy. Akan ada spot di tebing kiri atau atas gitu ya, buat musuh nggak bisa ke arah situ cuy. Jadi musuh lebih minim pergerakannya untuk menghindar ya. Lanjut spot sudut sempit lainnya, yaitu ada contohnya dari tebing kiri atas ini cuy. Ada sisi musuh yang susah buat ngehindar juga ya, kayak gini contohnya nih. Lanjut nih, spot selanjutnya dari dalam rumput ya, untuk di mid lane adalah di sini cuy. Ini spot yang paling banyak dipakai ya sama user Franco, dan kalian harus bener-bener nguasain spot satu ini cuy. Ini posisi paling ideal untuk ngeluarin hook ke lawan ya. Dan ada satu catatan ya, kalian harus berada di rumput duluan alias nggak kepantau di minimap dari musuh cuy, alias nggak ke notice sama musuh ya pergerakan kalian masuk ke rumput itu cuy. Kecuali musuh lo pakai map hack, beda lagi lah ceritanya. Dan biasanya juga ngehook dari posisi ini, yaitu hooknya lurus ya ke arah depan musuhnya cuy, karena musuh lagi jalan lurus kan biasanya kalau lagi di posisi ini. Spot dari dalam rumput lainnya di mid lane yaitu di sini ya, saat tim kalian lagi rusuh jungle musuh, kalian bisa pantau pergerakan musuh dari dalam rumput sini cuy. Dan gue contohin lagi ya, spot ideal lainnya saat kita roaming ke side laner bawah nih cuy. Spot yang biasa gue pakai yaitu dari dalam rumput sini cuy. Hook ke arah sini ya, saat musuh lagi mau ngambil kelomang ini atau lagi mau ke arah tower dia ya, akan ada satu tebing yang bisa ngurangin pergerakan mereka juga cuy. Kalau di dalam rumput sini ya, di area tebing atas inilah kesempatan kenanya lebih gede cuy. Lanjut spot saat kita roaming ke side laner atas cuy. Spot yang biasa gue pakai yaitu di dalam rumput sini ya. Contohnya kayak gini nih, musuh yang lagi jalan lurus kayak gini, kita bisa gampang banget mantau pergerakannya dan kita tarik cuy. Atau kalian bisa pantau musuh yang habis ngejungle monster dari arah kanan ini ya. Oke, next ya, spot selanjutnya saat kita war nih. Posisi yang ideal saat kita war yaitu manfaatin rumput untuk memantau pergerakan musuh dari arah kanan ataupun kiri kayak gini cuy. Kalian bisa prediksi musuh di sekitaran sini ya. Saat war rata-rata musuh akan datang dari arah tower sebelah kiri ini cuy. Juga ditambah ada spot tebing gitu kan yang bisa ngurangin pergerakan dia cuy.
Lanjut spot saat war lainnya yaitu di dalam rumput sini ya. Kalian bisa prediksi musuh yang lagi ke arah monster buff merah ini cuy. Karena mereka akan jalannya lurus ya, ditambah ditutup sama 2 tebing kanan kiri ini cuy. Nah spot yang terakhir saat fase-fase krusial ini cuy, yang mau end game ya. Kalian bisa hook ke arah base kanan atau kirinya kayak gini cuy. Karena saat mereka war, mereka akan balik untuk isi darah ya, atau selesai respawn akan datang dari arah kanan ataupun kiri gini cuy. Kayak gini contohnya ya. Oke, terakhir gue kasih trik hook biar gampang kenanya nih cuy, yang masih gue terapin di gameplay gue nih cuy, yaitu saat kalian di geng musuh ya. Terus gue ibaratin spell flicker kalian ready nih cuy. Kalian bisa pura-pura kabur kayak gini ke arah tower ya. Musuh kalian tuh akan otomatis jalannya lurus ya. Kalian bisa counter attack, bisa kalian hook dan kalian tarik ke dalam tower kayak gini cuy. Dan ini kesempatan kenanya gede banget dan gue jarang banget miss kalau lagi di posisi kayak gini cuy. Oke deh, gue denai pembahasan kali ini ya. Dan dari spot-spot yang gue share barusan adalah sebagian contoh kecil cuy. Masih ada puluhan spot lagi yang bisa kalian explore ya di game ini. Tapi jujur spot tadi masih gue pakai jadi basic gue bermain Franco. Atau kalian mau tahu banyak spot lagi, kalian bisa lihat dari gameplay gue cuy, yang biasa gue share setiap hari ya. So jangan lupa support channel ini juga. Thanks for watching and goodbye.